سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم قائد الغر المهجلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara Perak Jaya dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan nikmatul iman, nikmatul Islam dan nikmatul sehat wal afiyah mampu kita mensyukurinya dan kita menjaganya sampai akhir hayat kita, sehingga kita ini digolongkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman dan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin pada bahasan yang sama, itu anjuran untuk senantiasa menghormati apa yang telah dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu tempat, waktu maupun syakhs itu sama muslim. Dilarang saling menzalimi satu dengan yang lain. Pada hadis yang ke-11 pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sebagian pertama dari hadis ini, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, dari hadis Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa saja yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka dia di bawah jaminan Allah, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita terangkan. Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu summa yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Rawahu Muslim. Secara singkat pada bagian yang kedua dari hadis ini, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala yang mensyarahkan kitab Riyadhus Shalihin ini, beliau mengatakan pada sabda Rasulullah, fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bi syai'in, maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut terhadap jaminan yang telah diberikan itu, yakni la yatruku ahdahu ala man shallal fajr. Itu jangan sampai Allah Subhanahu wa taala itu mencabut jaminannya itu lantaran orang tidak melaksanakan salat subuh. Li'annahu fi dhimmatillahi wa fi ahdihi. Karena orang yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala dan di bawah janjinya akan senantiasa dilindungi. Nah, sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan salat subuh, maka di sini tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa iyyakum an yatluballahu ta'ala min zimmatihi bi syai'in. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menuntut kita terhadap jaminan yang telah diberikan itu. Fa innahu man yatlubuhu min zimmatihi bi syai'in yudrikhu summa yakubbuhu ala wajhihi finnar. Orang-orang yang tidak mendapatkan jaminan itu khawatir nanti jangan-jangan semakin sering dia meninggalkan kewajiban, maka
boleh jadi itu akan menyebabkan dia ini nanti akan terlungkupkan ke dalam neraka. Wal iyadzubillah. Disebutkan fa fi hadza dalilun ala annahu yajibu ihtiramul muslimin alladzina saddaqu islamahum bi salatil fajr. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwa wajib bagi setiap muslim untuk menghormati dan untuk memberikan satu persaksian terhadap mereka yang salat subuh bahwa dia adalah orang Islam. Lianna salatul fajr la yusalliha illa al-mu'min. Karena sesungguhnya salat fajar, salat subuh itu tidaklah dilaksanakan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Fal munafiqun la yashhaduna al-jamaah. Orang-orang munafik tidak melaksanakan salat berjamaah subuh. Wala yusalluna al-fajr abadan. Bahkan di antara mereka tidak melaksanakannya sama sekali. Li'annahum inama yusalluna mira'atan linnas. Karena sesungguhnya mereka kalau melaksanakan ibadah salat hanya sekedar riya, hanya sekedar diperlihatkan kepada orang. Fa idza lam yakunin nas yantabihuna lahum fa innahum la yusallun. Nah, kalau orang yang kalau tidak diperhatikan maka mereka boleh jadi meninggalkan salat subuh. Nah, sekali lagi ini perlu diperhatikan para jamaah, demikian juga para pendengar setia dimanapun Anda berada. Kalau ada masjid di dekat Anda atau masjid di lingkungan Anda, mari diramaikan masjid itu dengan salat-salat berjamaah. Wabil khusus adalah salat subuh yang kadang-kadang hanya beberapa orang saja yang melaksanakan salat subuh, padahal fadilahnya sangat luar biasa sebagaimana telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Salah satunya adalah mendapatkan jaminan Allah dan nanti mendapat kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, di surga. Disebutkan wal fajru fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisat kal fajri fi yaumina. Subuh pada zaman Nabi tidak sama dengan subuh pada zaman kita sekarang. Bal kana al-lailu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan halikan la yuran nas fihi. Demikian juga malam di zaman Nabi itu beda dengan sekarang. Pada zaman Nabi kan enggak kelihatan, tidak ada lampu. Fayatil insan wa yadhhabu huwa la yu'raf. Jadi orang datang ke masjid, keluar masjid pada zaman Nabi enggak ketahuan siapa si fulan, apalagi pada saat salat Isya. Karena memang tidak ada lampu. Tetapi tidak mengurangi semangat mereka untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya sangat luar biasa. Lakin al-an, akan tapi sekarang lailuna walhamdulillah, malam kita ini dengan segala puji bagi Allah. Kanaharina bima an'amallahu alaina bihi min hadhil idha'ah bil kahruba. Jadi malam kita sama dengan seperti siang hari. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa macam nikmat kepada kita semuanya. Lakin fi ahdin Nabi, akan tetapi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zulmatul laili wa adamu duhir ru'yah. Jadi pada zaman Nabi ya gelap gulita. Jadi tidak ada yang saling mengenali satu dengan yang lain. Kalau sedang sholat nih siapa nih? Karena memang gelap. Kanal munafiqun la yusalluna al-fajr wal isya jama'atan. Orang-orang munafik di zaman Nabi tidak sholat subuh dan isya. Kenapa? Enggak nampak. Enggak dilihat sama orang lain. Jadi enggak dilihat sama orang lain. Subuh dan isya kan. Sehingga dikatakan di dalam sebuah hadis kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli subuh fi ghalas. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh itu pada saat gelap gulita. Nah, ketika sudah selesai itu baru saling yang mengenal satu dengan yang lain. Karena panjangnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat salat subuh. Sekarang Masya Allah di mana-mana sudah ada lampu. Bahkan tidak itu saja, sudah ada beker di rumahnya, sudah dipasang beker. Tapi masih juga tidak bangun.
rajin membangun masjid, tidak rajin bangun subuh. Ya kan, masjid untuk apa masjid besar-besar? Yang sholat hanya beberapa orang saja. Dan lagi kalau ingin umat Islam ini bangkit, maka bangkitlah dari masjid. Kalau sudah di masjid, kaum muslimin senantiasa melaksanakan sholat berjamaah, sopan wahidah, bersop, satu sop, meninggalkan semua atribut duniawiyah, sama-sama satu sop. Yang pimpinan, yang anak buah, yang presiden, yang rakyatnya, sama-sama di masjid melaksanakan sholat. Tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Masuk masjid, ibarat mengatakan buka sepatu sekalipun jenderal. Imam ruku, sujud. Gak boleh mentang-mentang jadi kepala misalnya kemudian, saya mau ruku duluan lah, mau sujud duluan, mengakhiri sholat duluan lah. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan, diangkat untuk diikuti gerakan-gerakannya. Nah, ini juga sebagai peringatan bagi kita semuanya. Dilarang kita ini mendahului gerakan imam. Begitu imam mengucapkan Allahu Akbar, barulah kita bergerak. Begitu bar, baru kita bergerak. Karena ada di sebagian masjid kita melihat bahwa imamnya belum selesai sujud, belum bangkit dari sujud, dah bangkit duluan. Nah, ini disebutkan bahwa siapa yang mendahului imam, hawwalallahu ru'usahu ila apa? Allah akan merubah wajahnya itu menjadi wajah keledai himar. Ini pernah disampaikan hadis ini oleh Ustaz Awad Ubaid rahimahullahu taala, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Pernah disampaikan lewat mimbar ini dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Jadi dilarang jamaah mendahului gerakan imam. Harus belakangan karena dia mengikuti. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai tambahan pada kajian kita yang lalu. Masih ada lagi sedikit sekali. Wal muhim kesimpulan hadis ini kata Syekh Utsaimin, anna hadzal hadis yadullu ala wujubi ihtiramul muslimin alladzina barhanu ala islamihim bi salatil fajr wa annahu la yajuzu li ahadin an ya'tadi alaihim. Yang penting ya, bahwa hadis ini itu menunjukkan tentang wajibnya seorang muslim menghormati saudaranya muslim dan menyaksikan bahwa dia adalah orang Islam pada saat melaksanakan sholat fajar, dan tidak boleh wala yajuz li ahadin an ya'tadi alaihim, tidak boleh seorang pun yang menyakitinya karena dia di bawah naungan dan tanggungan atau jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma wa ardhahuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam. La yadhlimuhu, dilarang saling menzaliminya. Wala yuslimuhu, dan juga tidak menyerahkan kepada orang lain untuk dizalimi. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa saja yang membantu saudaranya yang memerlukan, maka Allah pun akan membantunya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Siapa saja yang melapangkan kesulitan orang-orang Islam, maka Allah pun akan melapangkan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga atau tidak menjaga cacat atau menyembunyikan kesalahan aib
cacat saudaranya, maka Allah pun akan menyembunyikan aibnya pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita akan lihat sekarang satu persatu. Qala al-mu'allif, Syekh Utsaimin mengatakan bahwa qala al-mu'allif, pengarang kitab ini berkata, rahimahullahu taala, itu Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i, fi ma naqalahu an Abdullah bin Umar, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itulah saudaranya orang Islam, yakni fid din, persaudaraan di dalam agama. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 103. Maka kemudian kalian semuanya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadi bersaudara. Di dalam surat Ali Imran ya, ayat 103, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وتمسكوا جميعا بكتاب ربكم وهدي نبيكم, maka hendaklah kalian semuanya berpegang teguh kepada kitab itu Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi kalian itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan jangan sampai bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Il kuntum a'daan, ketika itu kalian menjadi musuh satu dengan yang lain. Tidak pada zaman jahiliyah, yang kuat pasti memakan yang lemah, yang kuat yang menang, yang lemah yang tertindas. Permusuhan satu dengan yang lain. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentaklif, melembutkan, menjadikan kalian bersaudara. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian semuanya bersaudara satu dengan yang lain. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, sedangkan kalian pada saat itu sudah berada di jurang neraka, di pinggir jurang neraka. Syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, kemudian Allah selamatkan kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya dengan sangat jelas sekali supaya kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini azimun jiddan, akan lebih lanjut dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala tentang persaudaraan ini. Wa qala Allah Ta'ala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Ahzab ayat 5, fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din, jika kalian tidak mengetahui siapa bapak-bapak mereka, artinya anak-anak yang lahir yang tidak ketahuan bapaknya, kalau dia Islam, itulah saudara kalian. Fa ikhwanukum fid din, itu adalah saudara kalian. Wa hadhihi al-ukhuwah hiya awsaqul ukhuwat, jadi persaudaraan seperti adalah persaudaraan yang paling kuat. Awsaqu min ukhuwatin nasab,
lebih kuat dari sekedar persaudaraan karena nasab, karena hubungan darah keturunan. Fa inna ukhuwatan nasab qad yakhtalif muqtadaha. Karena boleh jadi persaudaraan karena sekedar hubungan darah itu karena beda-beda, jadi memiliki perbedaan satu dengan yang lain, itu bisa menjadi musuh dia. Fa yakunu akhuka minan nasab aduwan laka karihan laka. Boleh jadi saudara kita yang satu rahim dengan kita itu menjadi musuh. Ada ya? Ada. Gara-gara masalah harta, masalah sepele, putus hubungan, enggak berbicara dengan saudaranya. Bahkan satu dengan yang lain sudah tidak mengakui persaudaraan karena memang perbedaan status sosial. Wazalika yakunu fid dunya wa fil akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Az-Zuhruf ayat 70, ayat 67. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhila. Khila di sini adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah. Pada hari ini, pada hari kiamat, ba'duhum li ba'din aduwwan, akan menjadi musuh satu dengan yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Akan tetapi ukhuwatun nasab ini akan menjadi lebih kuat manakala didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa menjaga saudaranya. Dia bela saudaranya. Dia bantu saudaranya. Sebagaimana dia memperhatikan dirinya sendiri. Ini akan lebih kuat. Tetapi di sini dikatakan bahwa ukhuwah yang hanya sekedar karena nasab, karena keturunan, ini akan cepat rapuh dibandingkan dengan ukhuwah persaudaraan karena agama. Amma ukhuwatud din fa innaha ukhuwatun thabitatun rasikhah fid dunya wa fil akhirah. Adapun persaudaraan karena agama, karena iman, maka sesungguhnya persaudaraan itu adalah thabitatuh, kokoh, rasikhah, itu bagaikan gunung yang ditancapkan ke yang terpancang di muka bumi ke bawah, sama dengan yang menjulang ke atas. Kuat sekali fid dunya wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Tanfa'ul insan fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain di masa hidupnya maupun setelah meninggal. Lakinna hadhihi al-ukhuwah la yatarattabu 'alaiha ma yatarattabu 'ala quwwatin nasab min at-tawarusi wa wujubin nafaqah wa ma asbah dzalik. Akan tetapi persaudaraan karena iman ini tidak sama dengan persaudaraan dengan keturunan, satu rahim, satu darah. Jadi persaudaraan sesama muslim tidak saling mewarisi satu dengan yang lain. Yang saling mewarisi adalah ukhuwah an-nasab, persaudaraan karena keturunan. Dari satu bapak, dari satu ibu. Tapi kalau persaudaraan karena agama, tidak seperti itu. Bisa mewasiati satu dengan yang lain. Tapi kalau mewarisi, tidak. Summa qala, itu tentang persahabatan. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memanggil nanti, Ainal mutahabbina fi jalali. Mana sih orang-orang yang dulunya saling berkasih sayang satu dengan yang lain karena kemuliaanku, karena perintahku, karena agama yang dianutnya itu al-Islam, karena iman yang diperintahkan kepadanya. Jadi nanti akan ditempatkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala di mimbar-mimbarnya pada hari kiamat. Itu persaudaraan yang karena iman. Sumakal, kemudian hadis ini dilanjutkan lagi, la yadhlimuhu wa la yuslimuh, la yadhlimuhu wa la fi malihi. Jadi dia tidak menzalimi saudaranya, baik hartanya, wala fi badanihi, demikian juga dia tidak menzalimi jasadnya, tidak mudah memukulnya.
Wala fi irdihi, dan juga tidak mudah menghinanya, menghina kehormatannya. Wala fi ahli, demikian juga tidak pada keluarganya. Yakni la yadhlimuhu bi ayyi naw'in min adh-dhulm. Jadi semua bentuk kezaliman yang akan bisa memudaratkan saudaranya dia jauhi semuanya. Dia tidak melakukan. Ini ciri ukhuwah al-islamiyah, ciri ukhuwah persaudaraan yang karena Islam. Dia tidak menzalimi saudaranya, baik hartanya, keluarganya, demikian juga yang lain. Wala yuslimuhu, yakni la yuslihu liman yadhlimuh. Dia tidak menyerahkan saudaranya terhadap orang yang menzalimi, biarkan aja, tak apa-apa. Ada orang yang menzalimi dia, dibiarkan saja. Fahuwa yudafi'u anhu wa yahmihi min syarrihi. Fahuwa jami'un baina amrayni. Jadi orang yang muslim inilah senantiasa membelanya. Membelanya apabila ada orang lain yang menzaliminya. Tidak membiarkan. Ada kalanya orang yang membiarkan itu ketahuan memang orangnya kadang-kadang jahat ya. Kan ada orang yang biarkan aja dia. Dia juga orangnya termasuk orang yang jahat misalnya. Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak, Pak? Dia tahu sudah terkenal tuh orang jahat itu. Semua masyarakat resah dengan dia. Tiba-tiba dia ada masalah dengan orang lain. Kira-kira ada nggak orang yang menolong orang seperti itu? Nggak ada yang menolong. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi dia akan mendapatkan balasan terhadap perbuatan yang dilakukannya. Kalau suka nolong orang, insya Allah pun akan ditolong sama orang. Ya, sudah menjadi apa istilahnya? Sunnatullah. Jadi hukum alam. Siapa saja yang suka menolong akan ditolong. Siapa yang tidak pernah menolong akan dibiarkan nanti. Siapa yang rajin sholat nanti pun akan orang lain pun akan menyolatinya. Siapa enggak pernah sholat, enggan orang menyolat, biarkan aja, enggak usah disolatin. Kan ada yang seperti itu kan? Kenapa enggak nyolatin? Saya enggak seret nyolatin. Dia enggak pernah sholat. Nah, ini sudah al-jaza'u min jinsil amal. Itu tidak dibuat-buat. Memang begitu adanya. Nah, di sini maksudnya orang-orang mukmin yang baik, ya. Orang mukmin yang baik yang suka menolong. Kemudian ada yang menzoliminya, dizolimi sama orang lain. Ada orang yang merampok, ya. Maka di sini dia bantu sesuai dengan kemampuannya. Misalnya dia tidak mampu, bisa saja dia minta bantuan kepada orang lain. Ini ada saudara kita, tetangga kita yang ada maling tadi masuk ke rumahnya, mari kita rame-rame kita tolong. Bisa saja kan. Itu juga termasuk membantu. Kalau dia tidak mampu menghadapi sendirian. Minimal dia sudah punya usaha untuk memperhatikan saudaranya yang dizolimi oleh orang lain. Nah, di sini dia tidak biarkan aja, enggak apa-apa. Padahal dia tahu orang itulah orang baik gitu ya. Yang di sini disebutkan fahuwa jami'un baina amrayni. Ada dua hal pada pembahasan la yadhlimuhu wa la yuslimuhu di sini. Yang pertama adalah annahu la yadhlimuhu. Yang pertama adalah dia tidak menzaliminya. Yang kedua, annahu la yuslimuhu liman yadhlimuhu bal yudafi'u anhu. Yang kedua adalah dia tidak menyerahkan kepada orang yang menzaliminya, bahkan dia membelanya. Walihadza qala ulama, para ulama mengatakan rahimahullah, yajibu 'alal insan an yudafi an akhihi fi irdihi wa banihi wa malihi. Jadi wajib bagi seorang muslim itu membela saudaranya, baik dari kehormatannya maupun jasadnya yang akan dizalimi oleh orang lain. Fi irdihi, contoh, idza sami'a ahadan yasubbuhu wa yaqtabuhu yajibu 'alaihi an yudafi anhu. Di dalam kehormatannya misalnya ada orang yang mencaci maki dia, mencelanya. Di sini dia mengatakan, jangan. Saya mengenal dia itu orangnya lah orang yang baik. Enggak, kemarin kau begini ya. Barangkali dia sedang keliru. Kita bisa membelanya. Jangan sampai kita, oh ya benar memang dia seperti itu.
Nah, ini di mana letak persaudaraan sama muslim itu. Jadi janganlah menjadi api ya. Artinya mengompori ya. Memberikan angin sehingga orang lain pun akan berlaku zalim atau menimbulkan kemarahan orang lain. Justru pada saat itu kita mengatakan, saya mengetahui bahwa dia adalah orang yang baik gitu. Jadi kita berusaha untuk membelanya. Wa kadzalika aidan fi badanihi. Ini disebutkan demikian juga membela saudara kita kalau ada orang yang berbuat jahat kepadanya. An ya'tadi al-akhikal muslim wa anta qadirun ala dafi. Sedangkan kalian mampu untuk membelanya. Mampu untuk melindunginya. Wajib 'alaika an tudafi anhu. Maka wajib bagi Anda untuk melindunginya. Wa kadzalika fi malihi, demikian juga pada hartanya. Nah, kalau tidak mampu dengan sendiri misalnya, maka bisa minta bantuan sebagaimana dijelaskan tadi. Ini ciri muslim yang al-muslim akhul muslim. Orang muslim bersaudara dengan saudaranya sama muslim. Ciri yang kedua, wallahu fi hajati 'abdi ma kana al-'abdu fi hajati akhihi. Itu orang muslim yang senantiasa memperhatikan hajat kebutuhan dari saudaranya sama muslim. Yakni annaka idza kunta fi hajati akhika taqdiha wa tusa'iduhu 'alaiha. Bahwa sungguhnya engkau jika memerlukan, saudara memerlukan bantuan, maka hendaklah kalian membantunya. Fa innallaha ta'ala yusa'iduka fi hajatika wa ya'inuka 'alaiha jazaan wa wafaqan wa wifaqan. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun akan memperhatikan hajat, keperluan kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya dan memberikan ganjaran yang sangat luar biasa. Annal insan idza lama, Jadi bagian yang ketiga ini adalah seorang muslim yang telah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman. Maka dia senantiasa memperhatikan keperluan saudaranya. Jadi di sini mungkin dia sedang punya pekerjaan. Kemudian dia bisa membantunya. Baik dia membantu kalau dia memiliki harta, dia bantu dengan hartanya. Tapi kalau dia tidak mampu, ya dia dengan bantuan tangannya itu menolong saudaranya. Kalau dia tidak mampu lagi, ya dia mendoakan. Ya mudah-mudahan Anda sukses dalam melaksanakan ini dan itu. Minimal dengan doa-doanya dia sampaikan kepada saudara-saudaranya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang maknanya adalah siapa saja yang mendoakan saudaranya sedangkan dia tidak tahu didoakan, maka malaikat pun mengatakan amin walaka mislah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan mudah-mudahan Anda mendapatkan seperti apa yang Anda doakan kepada saudara Anda. Tentunya di sini doa yang baik. Doakan saudara-saudara kita. Nun jauh di sana dia. Jadi kita doakan. Mereka sekalipun tidak tahu didoakan, tapi malaikat akan senantiasa mengatakan amin walaka mislah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa Anda dan Anda pun akan mendapatkan apa yang engkau doakan. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih ada lagi bagian dari hadis ini, masih dua lagi insyaallah nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu wa man faraja an muslim kurbatan dengan wa man satara musliman satarahullah. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hadis yang pertama untuk menyempurnakan pembahasan pada pekan yang lalu, itu wajib bagi seorang muslim untuk saling menghormati satu dengan yang lain dan memberikan persaksian kepada saudaranya melaksanakan sholat subuh bahwa dia adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua pada hadis ini bahwa Rasulullah SAW menjelaskan tentang pentingnya al-ukhuwah al-islamiyah, pentingnya persaudaraan satu dengan yang lain. Kemudian yang berikutnya disebutkan dua ciri orang Islam yang bersaudara dengan saudaranya yang lain, yaitu yang pertama
dia tidak mendoliminya dan tidak menyerahkan kepada orang lain untuk mendoliminya. Kemudian yang berikutnya adalah ciri orang yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saling membantu satu dengan yang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Maka bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan jahat dan perbuatan dosa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum ala husni timamikum wa nahtati bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.